Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita punya soundbar budget nih, Miva K3 seharga 399.000. Buat kalian yang pengen bantu channel kita, kalian bisa subscribe, atau kalau suka videonya bisa di like. Saat kita beli, kita dapat apa aja nih? Yang pasti yang pertama, soundbar Miva K3-nya. Terus kita dapat kabel micro USB untuk ngecharge, dapat juga kabel aux 3,5 mm. Dan yang pasti manualnya serta garansinya. Kalau kita bicara build quality, kerasa sih Miva K3 ini dia kokoh. Walaupun dia bahannya plastik dan grillnya ini metal, dia kerasanya enak di tangan dan kayaknya sih ya nggak mudah rusak juga. Kecuali kalau ya dibanting atau buat pukul orang gitu kan. Desainnya dia simple, dia ada dua warna. Ini yang black kita punyanya, ada juga yang warna silver. Ini sih dibilangnya soundbar, cuman kalau lihat dari size-nya sih kayaknya mini soundbar lah ya. Ukurannya sih 385 mm kali 53 mm kali 69 mm. Jadi ya masih cukup panjang sih dan masih oke kalau ditaruh di depan TV atau ditaruh di meja komputer gitu, itu menurut saya masih oke. Kalau kita lihat dari desain, di depannya nih ada LCD screen. Kalau di atasnya ada 6 tombol untuk kontrolnya dan di belakang ada berbagai portnya. Kalau di bawah ada dua kakinya yang sudah pakai karet, jadi dia nggak akan bergeser sendiri deh kalau ditaruh di meja gitu. Untuk masalah koneksi, Bluetooth-nya sudah 5.0 dan sepengalaman saya mencoba speaker ini, dia nggak pernah sih ada masalah kayak keputus-putus gitu. Dan juga kalau masalah jarak, ya kira-kira kayak 10 meter tanpa obstacle. Tapi pas saya cobain sih, saya sampai ke depan rumah juga dia masih connect. Jadi ya kalau jarak udah oke. Untuk audio inputnya, selain Bluetooth 5.0-nya, kita bisa lihat nih, di belakang speakernya ada beberapa port seperti saya bilang tadi. Bisa pakai micro SD, bisa pakai flash drive atau USB, atau bisa juga dengan kabel aux-nya. Untuk latency, saya udah nyobain nonton YouTube dan nyobain juga nonton Netflix. Nggak ada masalah sih, dia masih lancar. Terutama kalau kita pakai kabel aux, ya wajar lah ya pakai kabel. Tapi selama saya cobain pakai Bluetooth-nya, nggak ada masalah. Udah tipis banget dan udah nyaman buat dipakai nonton. Maksud saya dengerin suara dari yang kita tonton. Nah, dengan kabel aux-nya memang bisa connect kemana aja. Saya udah nyobain ke TV, ke laptop, ke komputer, itu semua bisa. Bahkan ke smartphone yang masih ada 3,5 mm jack-nya. LCD screen-nya ini berguna banget. Dia menampilkan jam, bisa kita ganti brightness-nya kalau kurang terang, kalian masih pengen lebih terang, itu bisa. Dan bisa juga untuk setting jamnya, setting alarm. By the way, dia bisa 2 alarm ya. Dan di sini juga menampilkan apakah dia pakai mode Bluetooth atau dia mode SD atau model aux. Dan yang pasti ada juga untuk indikator baterainya. Di sini tuh ada kayak lambang listrik gitu dan ada 4 titik. Tapi sepengalaman saya kayaknya per titik itu bukan berarti 25% karena sempat titiknya itu masih 3. Di HP saya dia udah menunjukkan baterainya tinggal 50%. By the way, kejadian lucu nih di kita. Jamnya ini kan dia bakal mengikuti smartphone kalian. Jadi ketika kalian connect ke smartphone, dia langsung berubah otomatis sesuai dengan di smartphone kalian. Lucunya jamnya tuh awal-awal deh, sekarang sih udah bagus. Dia suka ngawur gitu, bahkan pernah tiba-tiba pukul 30. Jadi kita mikir, bukannya sehari cuma sampai 24 ya, dan itu udah langsung 00. Kok dia pukul 30? Ya mungkin jamnya berusaha memberitahu bahwa udah malam, woy balik lu di studio mulu. Ada juga fitur TWS. Jadi kalau kalian punya satu lagi nih speaker Miva K3-nya ini, kalian punya 2, itu bisa dihubungkan sehingga dia digunakan sebagai stereo. Sayangnya kita cuma punya satu, jadi nggak bisa kita cobain sih. Volumenya dia ada 30 tingkatan. Pada saat kalian ganti nih, dia akan ada angka, ini V, jadi 1 sampai 30. Dan kalau kalian connect ke smartphone kalian, dia akan mengikuti volumenya. Dan setelah saya cobain, hasil suaranya gede. Nggak pernah tuh saya ada pengalaman kayak aduh ini kekecilan atau gimana. Nggak, suaranya tuh gede. Digunakan untuk menelpon bisa juga. Namanya hands free calls. Kita lihat aja seperti apa hasilnya. Oke teman-teman, sekarang kalian langsung mendengarkan suara mikrofon dari si speakernya. Nah, speakernya ini tuh ada di depan saya. Saya taruh meja di depan saya ini kira-kira ya 40 cm dari saya. Kalian langsung dengar hasilnya seperti apa. Kalau suara yang dari mic-nya sendiri sih, dari lawan bicara saya, dia masih enak kedengaran, masih kedengaran jelas di speakernya. Kalian bisa langsung lihat sendiri seperti ini. Cek, 1, 2,
nih. Cuman sayangnya ada kresek-kreseknya nih. Walaupun bisa aja sih itu juga karena ya koneksi internet atau pengaruh aplikasi. Pengaruh speaker sih. Pengaruh speaker ya. Oke. Kalau baterai Mifa K3 ini memiliki 2200 mAh lithium battery. Setelah saya cobain, saya dengar lagu, saya connect ke smartphone, volumenya 50%, itu bertahan 9 bahkan 10 jam. Tapi kalau kita volumenya full 100%, itu paling lama juga 3,5 jam udah habis. By the way, kalau kita nyalain nih speakernya dan kita nggak connect kemana-mana, kalau nggak salah tuh setelah 5 menit dia akan mati sendiri, atau bisa dibilang fitur auto off-nya ada. Tadi udah saya singgung, di atasnya ada 6 tombol untuk kontrol. Yang pertama ada tombol bergambar jam. Ini tuh bisa untuk masuk ke clock mode atau buat setting alarm. Dan dia punya snooze mode juga. Jadi buat kalian yang nggak kebangun sama alarm atau suka malas-malasan masih di tempat tidur, ketika alarmnya nyala, kita nggak tekan apa-apa, kita nggak apa-apain, dia bakal mati sendiri. Dan setelah 5 menit, kalau nggak salah, dia akan bunyi lagi alarmnya. Setelah itu ada tombol plus dan minus. Yang pasti kalau kita tekan satu kali itu untuk menurunkan atau menaikkan volume. Kalau kita tahan itu untuk previous track atau next track. Selanjutnya ada tombol play pause. Yang pasti untuk play atau pause lagu yang kalian dengerin atau video yang kalian lagi tonton. Dan juga untuk menerima atau mengakhiri panggilan kalau kalian tekan satu kali. Sedangkan kalau untuk menolak panggilan, kalian tahan tombol si play dan pause-nya ini. Tombol play pause ini juga dipakai untuk mengkonek ulang, bisa dibilang untuk menghubungkan kembali ke smartphone apabila koneksinya terputus. Itu dengan cara ditekan satu kali. Sedangkan misalkan nih kalian mau ganti smartphone, kalian bisa tahan dulu si play pause-nya ini untuk memutuskan koneksi dengan smartphone yang pertama, lalu kalian bisa connect ke smartphone yang kedua. Nah, untuk masuk ke pairing mode-nya masih dengan tombol play pause, yaitu ditekan 2 kali. Terus ada tombol M. Ini ya untuk ganti mode. Misalkan kalian mau ganti ke AUX, mau ganti ke micro SD, atau kembali ke Bluetooth. Walaupun biasanya sih pada saat kalian masukin micro SD, dia akan otomatis langsung ke mode micro SD. Atau kalian masukin kabel AUX-nya, dia akan langsung otomatis ke mode AUX-nya. Yang terakhir ada tombol power. Kalau kalian tahan selama 2 detik, itu untuk mematikan atau menyalakan speakernya. Sedangkan kalau ditekan satu kali, itu untuk mengatur brightness atau terangnya si LCD screen-nya. Bisa juga untuk reset si tombol powernya ini dengan menahan selama 8 detik. Pengalaman saya menggunakan tombol-tombolnya bisa dibilang sih cukup responsif ya. Jadi beberapa kali tuh kayak pas saya mau tekan umpama menurunkan volume, pertama tuh dia nggak mau, pas saya tekan kedua kalinya baru mau. Nah kayak gitu. Ya beberapa kali doang kejadian, tapi tombolnya berfungsi dengan baik. Oke, ini diklaimnya sebagai soundbar atau mini soundbar bisa dibilang. Hasil suaranya kayak gimana nih? Per speakernya itu 5 watt kali 2, jadi dia 10 watt. Dan ada 2 low frequency radiatornya. Yang saya suka dari Mifa K3 ini dia clear. Jadi treble-nya itu dia masih jelas dan dia ngecering juga. Dan kalau kita bicara mid-nya dia cukup detail, dia jelas juga. Suara vokalnya tuh masih enak juga kedengarannya, mau suara vokal perempuan atau laki-laki itu masih enak. Jadi kesan yang saya dapat itu dia bright. Kenapa saya bilang bright? Karena menurut saya nih bassnya itu kurang. Kalau menurut saya tuh kayak yang penting ada deh bassnya gitu. Yang penting dia masih ada keluar walaupun dia nggak powerful. Cukup bulat tapi sayangnya nggak sampai kerasa bassnya. Gimana ya? Jadi bassnya tuh cuman kayak bep 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 gitu. Bukan yang pum gitu, bukan. Dia yang cuman ada aja deh intinya. Jadi buat kalian yang memang pengen bass yang powerful, saya saranin sih lirik-lirik produk lain. Saya udah nyobain nih pakai micro SD-nya, pakai flash drive-nya, dan pakai kabel AUX-nya ke smartphone saya. Bisa dibilang sih kualitas suaranya dia nggak berubah, dalam arti dia masih bagus, masih enak. Cuman lucunya kabel AUX yang dikasihnya itu kan belum gold plated. Saya sempet nih beli yang gold plated kabel AUX 3,5 mm. Bukan yang mahal juga kok, masih yang murah. Dan kualitas suaranya menurut saya lebih bagus dikit. Walaupun tetap ya bassnya masih kurang. Tapi gini aja deh, kalian langsung dengar aja hasilnya. Oke? Oh, by the way, suaranya itu dipengaruhi juga boleh kalian pakai speaker apa atau pakai headphone apa. Dan kita di sini pakai audio recorder Zoom H5. Yang setahu saya emang bassnya itu agak naik. Tapi ya ciri-ciri suaranya kalian udah bisa dengerin sendiri deh.
Kesimpulannya, 399.000 untuk mini soundbar Mifaka 3. Melihat dari fitur-fiturnya dan suaranya, menurut saya worth it. Saya rekomen buat beli. Apalagi kalian yang pengen biar ada ya tambah keren dikit gitu, taruh depan TV atau mungkin speaker laptop kalian rusak, kalian pengen ganti. Ini bagus banget buat itu. Asalkan kalian memang nggak nyari bass yang powerful. Bassnya tetap ada kok, walaupun ya sebatas ada aja kalau menurut saya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak udah menonton. Bye!